Oke, selamat pagi semuanya. eh Sebenarnya sih nanti live-nya bersama Mbak Kiki jam jam 11, tapi kita percepat karena kebetulan kita punya urusan masing-masing. Nah, ini perdana live loh. Jadi maaf ya kalau ada kurangnya di live ini ya. Nah, kali ini kita akan ngundang live-nya bersama dengan Mbak Kiki. Ini nanti kita bahas tentang bagaimana persiapan ibu hamil untuk menyusui di masa pandemi. Oke, aku coba undang Mbak Kikinya. Oke. Halo Mbak Kiki, selamat Halo, pagi. Selamat pagi, selamat siang ya. pagi. Selamat pagi menjelang siang. Ya, kelihatan nggak? Bentar, Kelihatan bentar. sih, Oke. kelihatan. Kurang terang nggak, Mbak? Enggak sih, Bentar, itu oke. Udah bisa kok. lupa nyalain lampu. Ya, Oke, halo Mbak siap. Nova. Iya, perdana loh. Jarang aku live, Oh ya? jarang sekali. Iya. Aku takut sama itu, sama kamera. Oh, ya udah. Yang penting nggak takut sama aku. Enggak sih, enggak takut. Gimana kabarnya Mbak Pie kabare? Ya, alhamdulillah baik. Aku sambil ngepas-ngepasin ya. Iya, oke. Aku kelihatan kan? Iya, Oh, udah gede nge-zoom banget, mukanya. kelihatan jelas. Oke, nggak apa-apa ya. Karena kan aku kan Ya. jarang live nih. Ya udah kita live Hmm. semengalirnya aja. Kan nanti juga Ya. akan usaha simpan, saya simpan nanti biar ibu-ibu yang lain bisa kalau misalnya pun nggak ada yang nonton nanti bisa dilihat di IG TV ya. Hmm. Mm-mm. Ya. Mbak Baki, hari ini Ya. kan kita mau bahas nih tentang apa namanya persiapan ibu hamil untuk menyusui di masa Hmm. pandemi. Nah, Mbak Kiki kan Ya. ahlinya. Coba deh perkenalkan Mbak Kiki sebenarnya siapa sih? Oh ya, saya Rizky Maharani, biasa dipanggil Kiki. Anak saya dua, kegiatan sehari-hari ya kayak ibu-ibu pada umumnya ya, masak, bebenah, belajar online sama anak-anak seperti itu. Lalu yang lainnya saya juga nutrisionis dan juga konselor menyusui, konselor PMBA, terutama konsentrasinya PMBA bencana. Oh, jadi Oke. gimana caranya ASI dan ASI menyusui dan pemberian MPASI yang rumah yang bagus itu tetap bisa diberikan walaupun dalam kondisi bencana. Oh gitu. Hmm. Kemarin saya lihat foto-fotonya habis dari mana Mbak Ki? Eh, nggak dari mana, dari dapur. Saya nyiapin makan MPASI sama yang dewasa juga ada. Jadi itu untuk dikirim ke banjir bandang ya, yang bencana banjir bandang yang terakhir itu kan di Pamijahan. Sebenarnya nyambung sih, ada Pamijahan, ada Cicurug.
Oh gitu. Sekitar itu ada Sukabumi. Nah itu karena sebelumnya sudah melakukan itu waktu banjir bandang di Sukajaya, jadi kami ya melakukan lagi gitu. Jadi kayak udah, aduh ada bencana nih anak-anaknya makan apa ya kayak gitu. Berarti memang punya komunitas ya Mbak Ki? Iya, memang ada. Memang di sananya kan juga berbagai lembaga kan pastinya ada ya. Nah, yang Mm-mm. untuk konsentrasi ke ibu ini gimana? Anak mungkin saat bencana ada ibu yang lagi hamil itu juga bencana dalam bencana juga. Jadi banyak yang keguguran misalnya. Jadi yang sebenarnya semua pihak itu dibutuhkan di sana Terus saat biasanya bencana. dapurnya di mana? Dapur Kalau untuk ini, persiap. iya kalau Bogor dapurnya kebetulan di rumah teman, memang Mm. ada dapur yang cukup lah buat kita. Kalau lalu kita kirim makanan matang gitu. Jadi harapannya kan Oh tidak gitu. bikin mie rebus ya. Jadi itu malah nambah bencana. Tuh, jadi apa makanan rumahan aja gitu. Kalau bencana kan mungkin bingung ya mau bikin apa, mau gimana. Nah, seperti itu. Nah, Oh kalau gitu. misalnya ibu hamil ya kadang terakhir waktu di Sukajaya saya nemuin sih beberapa ibu hamil yang dia keguguran karena lari saat bencana itu. Jadi kan dia banjir bandang tuh yang waktu awal Mm. tahun itu, awal tahun ini seperti Oh itu. gitu. Biasanya disediakan makanan berapa banyak Mbak Kiki? Ada Ya ribuan? tergantung datanya Tergantung. ada berapa. Oh gitu. Yang terbanyak Iya, berapa banyak? waktu di Lombok saya bikin MPASI sekitar 100 pack 100. tiap hari. Wah, luar biasa. Tapi waktu kalau di sini sih ganti-gantian ya pernah 300, 200. Jadi itu waktu Sukajaya karena memang memang apa namanya memang banyak. Nah, kalau yang terakhir ini nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Ya, oke Mbak Kini. Teman-teman udah Mm-mm. pengen tahu nih sebenarnya rahasia lancar menyusui pada ibu hamil. Nah, kebetulan kita kan lagi musim pandemi nih. Nah, kira-kira apa yang Mm-mm. harus dipersiapkan seorang ibu hamil? Atau mungkin sekarang sudah menyusui. Nah, Ya, kalau misal sebenarnya saat kita tahu kita perempuan, ah, biasanya kan wah nanti akan ngelahirin nih gitu. Nah, habis ngelahirin apakah sampai di situ enggak kan? Mesti kan akan nyusui gitu. Nah, ini gimana? Kita udah mesti cari tahu dulu gitu. Terus yang kedua kita mesti cari tahu pasangan kita gitu. Mau nggak nanti ngurus anak bareng-bareng karena ini ngaruh banget sama kelancaran menyusui gitu. Kan nggak mungkin oke. ibu itu seorang diri karena bikinnya berdua, ngurusnya berdua gitu dan keberhasilan nyusui 70% dari pasangan. Nah, seperti itu jadi melibatkan pasangan, terus kita cari tahu mau lahiran di mana, kira-kira tempat bersalinnya support nggak sama ASI kalau misalnya ASInya belum keluar atau misalnya belum adaan sebenarnya ASI ada bukan belum keluar sih cuma kan nggak langsung banjir ya pasti dikit-dikit karena emang lambungnya dikit. Nah, apakah ada ngobrol-ngobrol dulu saat pemeriksaan kehamilan? Nah, kayak gitu. Nah, terus keluarga gimana? Yang penting minimal pasangannya tuh tahu. Kalau pasangannya tahu mau ngasih ASI, mau ngapain, insya Allah sih lebih gampang. Tapi kalau ibu itu pontang manis seorang diri kayaknya agak lebih susah. Tuh. Oke. Nah, eh, Hmm. sebenarnya selama Mbak mendampingi konselor konselor laktasi, kesulitan yang Mbak dapat apa sih? Banyak gak sih? Kesulitan yang didapat kadang ibu datang ke saya udah dalam kondisi yang misalnya kritis ya, maksud saya kritis tuh bisa sih dibenerin gitu asal ada kerjasama. Misalnya bayi saya udah pakai dot tapi saya mau menyusui, itu seperti bermain api.
agak agak butuh cara Perjuangan. ya. Seperti itu. Lalu ini waktu lahiran saya nggak diajarin kayak gini nih, gitu. Waktu lahiran di sini, waktu lahiran ya maaf kadang sama bidan juga gitu ya, ada beberapa, cuma jarang sekali sih. Jadi ada yang justru kadang manggil bidan gitu, oh sama bidannya diginiin gitu, oh ya udah bagus gitu. Cuma kadang bidannya udah bagus tapi si ibunya kurang effort gitu. Jadi memang semua harus dari dalam ya, misalnya si ibunya nggak mau tapi keluarga besarnya mau, atau kita tenaga kesehatannya udah kasih support tapi ibunya masih setengah hati, nah itu juga nggak bisa gitu. Dan yang paling sulit relaktasi, jadi Relaksasi. terlanjur ke saya udah nangis-nangis ya ibu nangis ya bayi nangis, minta gimana caranya nyusui. Terus yang pertama, yang kedua, ini kok diperah hasilnya dikit banget ya, padahal waktu itu saya bisa sekian ember, nah kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya ini kan mindset juga ya untuk memerah. Jadi sebenarnya hasil perahan itu bukan indikasi banyak sedikitnya ASI tuh. Jadi hasil perahan itu nggak ada hubungannya sama banyak sedikitnya ASI yang ada. Oke. Mbak, ini aku tanya satu-satu ya. Nah, sebenarnya sejak kapan sih ibu hamil mesti nyiapin untuk menyusui? Sejak tahu dia mau nikah udah harus nyiapin. Oke, nah, Nah, terus? yang pertama, kedua dia harus tahu pasangannya mau bantu ngurusin dia sama anaknya atau enggak. Oke, Heeh. Nggak bisa kalau dia ngandelin yang lain. Misalnya orang tua udah terlanjur tua atau tetangga, itu susah. Yang ketiga, cari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan yang bisa bantu. Jadi nggak cuma nyiapin baju-baju lucu, nama-nama kece, tapi juga cari tahu nanti kalau aku ada kesulitan mesti kena ke mana, mesti ke siapa, mesti ngubungin siapa, itu udah ada listnya. Jadi jangan oke, hari ini lahir jebrot nangis-nangis terus kemana ya kemana, itu akan berlapis-lapis capeknya, seperti itu. Terus yang lain-lain ya udah tahu mesti ngapain, misalnya IMD, early initiation, terus saya nggak mau pakai sufor, mesti tahu kenapa sih nggak pakai sufor, terus kalau asinya belum optimal saya mesti gimana, posisi posisi nyusui untuk ibu yang baru lahir kan, bayi masih kecil, ibu masih sakit semuanya ya, payudara sakit, ya perut jahitan, ya bawah, body udah, muka udah acak-acakan nggak karuan gitu ya, yang nengokin banyak, nah kayak gitu-gitu tuh mesti di manage, karena kadang ibunya nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba ada yang nengokin, kok payudaranya kecil, emang ada asinya, nah itu langsung drop bisa banget tuh, kayak gitu gitu. Jadi ya mesti, dan ibu mesti punya apa, wacana ya, punya input gitu. Jadi jangan kata netizen netizen itu nggak bisa gitu aja. harus percaya diri ya Mbak Ki, benar-benar harus percaya Uh, diri ya. percaya diri Berarti dan kalau ada, misalnya menyusui itu mentalnya harus good ya, harus benar-benar ya, mental kuat ya. ada dukungan, percaya diri, dan ada pihak-pihak yang membantu gitu. Atau Terutama kumpul siapa? lah sama ibu-ibu yang support gitu, atau cari tahu konselor menyusui di tempat terdekat. Apalagi pandemi gini biasanya malah justru minta pelayanan di rumah gitu. Karena kan, oh saya ini apa namanya, misalnya takut ke tempat uh, ke keramaian ya biasanya. Mm-mm. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya nih Mbak Ki, yang mau saya tanya. Apa sih yang mesti disiapin untuk ibu menyusui pada waktu hamil? Persiapan menyusuinya yang dilakukan pada waktu Uh, hamil. Enggak, sebenarnya kalau untuk pijat-pijat gitu kurang disarankan ya, karena membantu kontraksi juga. Jadi ya Mm-mm. kalau waktu hamil ya ini aja sih, nyiapin gimana nanti IMD-nya, terus fasilitas kesehatan bisa nggak memfasilitasi dia gitu. Saya minta IMD sekian.
lama tanpa interupsi apapun. Ya, suami saya mendampingi, nah seperti itu udah bantu kelancaran menyusui sebenarnya. Minimal 2 jam lah pasca lahiran itu minimal 2 jam didampingi sama pasangan gitu. Nah, setelah itu habis itu dia selalu bersama bayi kan, tidak dipisah sekalipun dia mandi. Kalau mandi embernya bawa ke dekat dia dan bayi selalu di samping ibu, jadi nggak dipisah sampai dia pulang, nggak ada pisah-pisahan. Pokoknya kalau misalnya mau digendong orang lain neneknya ya di ruangan itu gitu. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya bayi harus di ruang bayi, itu kan atas indikasi medis gitu, bukan indikasi pribadi ya. Nah ini mesti begini, ini kotor lah nanti atau biar steril segala macam, kita nggak bisa jamin. Karena kalau bayi sehat selalu sama ibu. Dengan seringnya selalu sama ibu, dia akan lebih mudah mengenali bayinya. Oh bayiku ternyata diem aja tapi harus tetap dibangunin untuk nyusu, atau bayiku dikit-dikit ngek-ngek gitu, mau nyusu mau enggak, mau popok basah popok kering nangis aja, nah kayak gitu. Jadi harus diperhatiin itu, terutama untuk yang anak pertama ini PR banget karena jadi apa ya, jadi euforia banyak pihak sebenarnya. Jadi ya saat hamil mesti lebih lebih detail aja sih bikin birth plan-nya kalau menurut aku ya, dan menurut Nah, pengalaman menghadapi klien-klien. Mbak Kiki gimana nih? Selama hamil itu ada nggak yang harus misalnya diminum vitamin tertentu atau perawatan payudara tertentu selama hamil yang harus dilakukan? Iya, tadi aku udah sampaikan sebelumnya kalau perawatan payudara tuh nggak perlu, cukup mandi bersih aja, nggak ada pijat memijat. Itu nanti setelah bayi lahir, 6 jam setelah bayi lahir, boleh pijat payudara, pijat oksitoksin dan segala macam. Biasanya aku juga sampaikan ke klien, ke pasiennya seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada khawatirnya kan memicu kontraksi ya. Kalau misalnya pijat, jadi ya cukup diseka secukupnya aja gitu. Jadi nggak ada perawatan khusus. Kalau hamil, menurutku ya banyak-banyaklah cari informasi sih seputar menyusui, itu aja cukup. Kalau mau makan, minum apa aja bahan pangan yang nyata ya. Maksudnya kalau vitamin kan udah kimiawi tuh. Nah, kalau misalnya bahan makanan kan jelas gitu ingredientnya sih situ. Cuma kalau kurang bisa memenuhi, misalnya saya muntah-muntah terus nih, atau misalnya lemes banget, sibuk banget. Kalau sibuk banget kayaknya kan kita di rumah ya. Sebenarnya dengan di rumah ini bisa lebih lebih ini sih, lebih optimal makan minumnya gitu aja sih. Tuh. Oke, oke Mbak Ki. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Gimana sih efektivitas minum ASI booster? Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan. Jadi ketika misalnya Oh, saya nih, kalau misalnya habis melahirkan, nah perlu banget nggak sih ASI booster ini? Boleh kalau itu perlu dari banget enggak? vitamin, minuman. Semua bisa, sebenarnya semua bisa jadi ASI booster ya. Habis lahiran Heeh, terus tiba-tiba masuk ke rumah yang baru dengan mobil mewahnya yang baru, itu ASI booster. heeh. Terus suaminya ngadu apa mas sekilo gitu, itu ASI booster juga gitu. Jadi nggak mesti vitamin yang dikonsumsi gitu, justru malah kadang kalau kurang bisa menempatkan pemakaian ASI booster itu akan nyebabin mastitis. Oke. Maunya banyak-banyakin ASI, udah ASI udah banyak, dia bingung manage-nya. Pas saya dalam kondisi bengkak banget gitu. Nah itu Nah, susah diperah aja nggak bisa, mesti operasi segala macam. oke Mbak Ki, ini pertanyaan penting nih. Jadi, kadangkala ibu melahirkan itu selalu yang paling sering ditanyakan sama saya, padahal saya sudah berulang kali bilang, hari pertama itu ASI itu yang keluar hanya kolostrum. Nah, sebenarnya, ini kan udah pakarnya nih saya ngomong. ASI itu sebenarnya keluar kapan sih? Apakah sama ibu yang satu dengan ibu yang lain? Kalau sejak hamil itu ASI udah disiapin, udah ada gitu ya. Tinggal bayi keluar, plasenta dilahirkan, di situ ASI ada.
Kalau ASINya belum keluar, bayi itu yang akan menghisap, yang akan mengeluarkan. Jadi oleh karena itu sejak awal tadi saya udah sampaikan bahwa bayi enggak dipisah sama ibu dalam kondisi apapun. Kalau mau IMD udah disuka-suka aja, nanti udah beres IMD, udah beres nenen, bayi tenang baru mandi. Kalau mandi ya di situ aja gitu, nggak ada ininya untuk alasan untuk dipisah dibawa ke kamar mandi yang jaraknya sekian meter gitu nggak. Jadi kayak kucing lahiran itu loh. Itu kan selalu sama ibunya ya. Nggak mungkin kalau kemanapun ibunya pergi, kucingnya kan dibawa. Nah, kalau manusia enggak, malah langsung dipisahin. Terus kadang-kadang saya lagi capek nih sus gitu, mau tidur dulu bayinya dipisahin. Nah, itu enggak gitu. Nah, makanya dengan dia sering-sering bersama bayi sama ibu, bayi gerak dikit dia cepet nenen, itu nggak akan terjadi mastitis gitu. Dan lihat bayi itu kan juga ASI booster gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu ini banget. Wah, ibu hamil tuh jadi mengada-ngada yang harusnya nggak apa-apa gitu. Harus beli ASI booster lah, beli beli pompa yang begini begitu gitu, enggak gitu. Jadi ini yang saya sampaikan berlaku di segala penjuru dunia dan pelosok desa. Jadi kita bayangin aja kalau yang lagi gempa di Palu atau banjir di Pamijahan gitu ya, nyusui tiba-tiba dia harus cari ASI booster gitu, betapa rempongnya gitu. Jadi apa yang ada itu semua bisa diupayakan sebagai booster. Oke, berarti intinya sebaik bayi lahir harus memang benar-benar diupayakan terus-menerus disusui bayinya untuk produksi ASI yang lancar. Ya ya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya bayinya baru lahir, kalau hanya kolostrum aja, udah tenang aja. Yang penting kamu susuin aja bayinya terus. Ntar juga ada kok. Terus apa kata orang? Udah, kalau yang baik terima, kalau menurutnya yang agak gimana, ya udah ini aja, iyain aja. Iya ya. Terus pertanyaan selanjutnya Mbak Ki. Sebenarnya efektivitas minum ASI booster itu seperti apa sih? Yaitu bagi sebagian orang kalau over mungkin sedikit aja dia langsung berlebih kan produksinya langsung masistis, tapi ada yang enggak gitu. Jadi itu kayak sugesti aja gitu. Menurut iklan-iklan kalau minum begini begitu nanti asiku bisa banyak gitu ya. Tapi kalau menurut kita mau minum kopi-kopian terus asinya banyak ya nggak apa-apa juga. Jadi itu subjektif aja sih, nggak bisa diiniin karena harapannya semua ibu bisa punya boosternya masing-masing gitu. Karena ini kan berlaku di seluruh segala pelosok ya. Kalau dia ada budget mau beli ASI booster ya silahkan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi lebih baik dialokasikan ke makan sehat gitu. Apakah pernah Mbak Kiki temuin nih, udah segala upaya dilakukan, mungkin dia juga dari stres juga nggak ada, dari lingkungan juga sudah support, tapi tetap asinya benar-benar ibaratnya dari yang Mbak Kiki lihat nggak ada, maksudnya benar-benar nggak bisa keluar asi. Pernah nggak temuin kasus seperti itu? Kalau itu lebih ke psikis ya. Pasti ada psikis ibu yang mempengaruhi itu. Gitu, bukan jadi itu hanya 1-2% aja ibu yang tidak bisa menghasilkan ASI. Jadi kalau dia bisa hamil, dia bisa lahiran, ASInya pasti ada gitu. Ini udah satu paket yang Tuhan berikan gitu. Jadi nggak mungkin paket hemat banget gitu yang cuma kamu bisa cuma hamil doang gitu, nggak bisa ngelahirin. Jadi ini udah satu paket gitu. Kayaknya justru yang harus ditanya kenapa dia nggak bisa nyusui atau nggak nyusuin itu kenapa? Itu banyak. Justru yang dipertanyakan lingkungannya. Mau lingkungan kayak apa nggak mungkin. Pasti kalau lingkungannya positive vibes, ya pasti bisa nyusuin. Dan dari dalam diri ibunya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mbak Ki. Apa aja ciri-ciri pelayanan kesehatan yang mendukung ASI eksklusif? Yang mendukung ASI ya jelas dia tidak ada pernak-pernik dari mana-mana ya, maksudnya
merchandise-nya, apa kalender, tanggalan atau segala yang yang ada di lokasi itu tuh tidak ada dari sponsor apapun gitu. Seperti itu. Lalu dia selalu support ASI. Jadi bukan yang oh iya kalau di sini sih mendukung ASI, tapi kalau nggak keluar nanti super silahkan. Nah kayak gitu tuh enggak. Nah itu justru enggak. Itu harus langsung pindah tuh, langsung dihindari. Kalau misalnya oh, bayi ini kok saya kayaknya nggak bisa nyusuin ya gitu. Oh ya, udah usaha ya gini-gini. Nah kita bantu gitu. Jadi dia udah konseling dari ibu hamil, ibu sejak hamil. Dia ngikutin terus tuh tracknya, makanya ada 7 kontak untuk sukses menyusui. Jadi saat hamil pun minimal 2 kali kayak gitu. Jadi yang diharapkan kan kalau bayi masih di perut kan masih bergantung pada ibu. Nah kalau udah keluar sama ASI ibunya gitu. Gimana kita bisa menjaga si ibu ini untuk bisa tetap nyusuin gitu. Nah itu ibu nggak bisa sendiri. Ada suami, ada orang tua, ada mertua, para ipar, tetangga, bidan, suster, perawat, dokter, segala dokter, terus sosmed, netizen. Nah itu seperti itu. Jadi dia nggak bisa sendirian gitu. Karena kan kita apa yaitu untuk membesarkan satu bayi, satu anak itu membutuhkan orang sekampung. Tapi orang sekampung yang positif ya. Ya gini, kita sampaikan apa yang tugas kita. Kita sampaikan apa yang kita bisa. Gitu. Masalah yang lain-lain ya urusan dia sama Tuhannya. Jadi kalau misalnya ada ibu yang so nggak bisa nih nyusui gini-gini, udah sampein, udah segala macam ya udah, ya sisanya ya udah gitu, silahkan serahkan si ibu itu maunya seperti apa gitu, apakah mau meneruskan menyusui, memperjuangkannya atau seperti apa. Jadi kita sampaikan namanya mengkonseling ya, jadi seperti bukan apa ya, beda sih konseling sama apa edukasi atau sama ngajarin gitu, itu hal yang berbeda gitu. Kalau konseling itu lebih ke kita sharing dan ibu itu memutuskan sendiri bahwa oh ternyata ini begini, ini yang harus saya ambil, ini yang harus saya tinggalkan, seperti itu. Nah kalau proses konselingnya itu berjalan baik, komunikasinya oke, ya pasti akan oke, mau netizen kayak mana juga pasti akan oke gitu. Justru mereka yang kurang menerima itu akan jadi mikir lagi gitu. Oh ya juga sih kayak gitu. Ya ya memang harus ya gitu deh. Harus lebih asik aja. Terus Mbak Ki, tadi kan Mbak Kiki ada sebut nih 7 kotak dalam menyusui. Maksudnya 7 kotak itu seperti apa sih? Si para ibu hamil ini konsultasi dengan konselor menyusui minimal 2 kali pada saat dia hamil, lalu saat dia pasca bersalin, jadi dia lahiran banget itu langsung didatengin konselor untuk konseling. Bukan nunggu ada masalah baru datang ke konselor atau nunggu masalah konselor baru datang ke pasien. Enggak, seperti itu. Nah, terus saat dia pulang, terus saat bayi usia 2 minggu, saat bayi usia 40 dan seterusnya, pokoknya hamil itu 2 kali, terus pasca lahiran, yang lahiran banget, terus berapa hari setelah lahiran, seminggu, 2 minggu, 40 hari. Dan seterusnya nanti pasti akan ada pertanyaan lagi sih biasanya, cuma itu yang urgent. Itu yang urgent. Jadi memang harus bagusnya di koridor itu ya. Walaupun dia nggak ada masalah sih, harus di koridor itu gitu. Karena kadang makanya kita memang harus banyak konselor menyusui itu. Dan ibu-ibu juga walaupun misalnya gini, nggak didatengin konselor pun, tapi kita kayak ngobrol gitu. Cuma sebenarnya saya sedang mengkonseling gitu, tapi nggak kelihatan gitu, kayak ngobrol aja. Oh ini gini ya Bu, gini-gini. Tapi kayak nggak kelihatan gitu, itu bisa
Jadi kita bisa nilai ibu itu, bisa tahu ibu hamil itu, oh ini PR-nya di sini nih, dia tantangannya di sini. Terus nanti kita follow up lagi. Oke, oke. Nah, mungkin ini udah terjawab tadi sedikit, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Nah, ini bagaimana kalau di awal menghadapi kendala atau tantangan menyusui? Apa yang harus dilakukan? Apa tantangannya? Iya, tantangannya gini. Bagaimana kalau di awal menghadapi kendala atau tantangan menyusui? Ya misalnya tantangannya seperti apa? Tantangannya mungkinnya seperti putingnya kecil atau putingnya mendelep ya. Nah, Nah, kan itu kan saat lahiran ya, misalnya baru tahu itu gitu. Nah, bagusnya kan dari hamil, dia udah tahu tuh. Dari hamil tuh dia udah ngebahas, puting saya tuh kayak gini, Bu, gitu. Payudara saya tuh kayak gini gitu. Saya tuh punya riwayat kehamilan yang seperti ini gitu. Atau saya tuh bekerja, nanti gimana ya, Bu, gitu. Nah, jadi ketika ketemu waktu pasca bersalin ini, yang ketiga, si konselor ini udah tahu bahwa si ibu itu riwayat sebelumnya tuh seperti ini konselingnya gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Ya kadang sih jadinya numpuk ya. Dia sharing dulu agak lama, baru kita menemuin garis merah gitu. Jadi kalau kalau dia tahu puting dia kecil, harusnya sejak hamil dia udah ngobrol sama konselor. oh, oke, Gitu oke. Terus dan dia biasanya kasih udah tips sedikit Mbak Ki, tipsnya sedikit. Jadi kalau misalnya di awal ketahuan nih, kan ibu kadang ada yang apa namanya eh, lupa ngasih tahu atau nggak aware sama tubuhnya, nggak ngasih tahu. Kalau saya sih biasanya, yang pertama saya lakukan itu pada waktu dia ketahuan hamil, periksa hamil oke. Tapi biasanya saya cek pasti puting payudaranya. Nah, kalau puting oh payudaranya sudah keluar, oke sudah aman. Tapi kalau sudah mendelep, nah berarti ini biasanya kasih tips kecil apa yang harus dilakukan ibu hamil selama hamil supaya memang tetap bisa keluar tapi tidak kontraksi atau memang dilakukannya pasca melahirkan semuanya. untuk sentuhan payudara sih yang lebih ini ya, misalnya kayak massage, mengeluarkan puting segala macam itu pasca bersalin saja. Karena Mm-mm. sejauh ini sejak bertahun yang lalu memang seperti itu yang kami diskusikan gitu. Oh. Eh, kalau gini, bayi itu menyusu pada payudara, namanya breastfeeding. Menyusu Mm-mm. pada payudara, bukan nipple feeding. Jadi bukan menyusu pada puting. Apapun bentuk putingnya, segede apapun bentuk payudaranya, semua udah Tuhan ciptakan itu cocok buat anak-anaknya. Jadi nggak mau dia putingnya gede, kecil, mendelep, segala macam. Kalaupun yang misalnya flat nipple atau agak masuk segala macam, justru dengan IMD, dengan sering-sering ibu bersama bayi tidak memisahkan, dia akan membentuk dot sendiri dari hisapan si bayi. Serata-ratanya puting ibu itu bisa dan itu ada gitu. Jadi nggak Oke. perlu sibuk apa namanya misalnya kalau misalnya mau ngeluarin treatmentnya ya setelah bayinya keluar, misalnya dibantu dengan alat perah atau misalnya dibantu sama ya seperti itulah gitu. Jadi nggak lebih baik informasi yang misalnya kayak saat hamil ya lebih ke nanti bayi ini harapannya selalu bersama ibu karena kan kadang kan tiba-tiba diambil ada yang kayak gitu. Nah itu Oke. kesepakatannya gimana? Oke. Terus nah yang kedua lagi tantangannya. Nah, eh, kadang kan bayi itu kalau kita susuin perasaan kita sudah benar. Tapi kadang cranky dikasih Hmm, putingnya nangis-nangis jerit-jeritan. Nah, sebenarnya ini masalahnya seperti apa sih Mbak Ki? Kan di situ kadang kalau kesabaran ibu nih akhir-akhirnya jadinya karena dikasih nennya dia menolak nangis-nangis akhirnya susu formula. Gitu. Sebenarnya apa yang harus uh, dilakukan? yang harus dilakukan sebelum menenangkan bayi, ibu harus tenang dulu. Mm-mm. Terus harus tahu bahwa bayi nangis itu wajar. Emang bisanya nangis, kalau bisa ngomong itu serem.
Mm-mm. Itu ya. Nah, kalau udah tenang kita makanya bersama bayi 24 jam minimal itu untuk kenal sama si bayi. Kalau dia nangis mesti diapain? Apakah dia gerah, dia nggak bisa pakai popok pampers yang panas itu atau gimana? Kalau nangis ya tenangkan dulu gitu. Semua bayi nangis. Jadi bukan support solusinya. Pasti ada dan itu ya udah itu cukup sering lah terjadi gitu. Tapi apapun yang terjadi itu sumber makanannya adalah di payudara ibu gitu. Bukan di susu pabrikan. Jadi Oke. ya kita mesti kenal dulu anak kita tuh gimana nangis wajar nangis seperti itu. Berarti Jadi kalau ya, lahir ibaratnya harus berkenalan dulu ya. Ini mamamu, ini anak saya gitu ya. Berarti ya. ya jangan lupa bapaknya ya itu kan hasil kerjaan bapaknya juga. Oke, oke Mbak Ki, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih. Apa aja yang bisa dilakukan untuk menjaga proses menyusui? Apa yang harus dilakukan? Ya sering-seringlah bergaul ke Bu Sui yang udah sukses nyusuin, terus kita mantepin niatnya lagi nyusuin gitu. Apalagi kalau di pandemi gini nggak bisa stop 2 tahun semua harus ditunda. Terakhir Mm-mm. seperti itu. Oke, oke. Nah, selanjutnya Mbak Ki, bagaimana para ayah dalam, nah ini poin paling penting nih. Bagaimana peran ayah dalam keberhasilan menyusui? Iya, kalau itu sih udah berperan ya dari awal ya dari hamil itu kan udah ya maksudnya kayak nganterin segala macam dan sekarang juga ikut edukasi gitu-gitu sih bareng-bareng aja gitu. Jadi itu bukan masalah sih urusan bersama gitu, bukan ibunya bisa semuanya kan ya lemes nanti. Jadi memang harus kerjasama. Oke, oke. Nah, Mm-mm. eh, Mbak Kiki udah berapa lama nih jadi konselor laktasi? Coba deh pengalaman ini pertanyaannya mungkin sudah selesai, sudah lumayan banyak juga ada 8 item tadi yang mau ditanyakan. Nah, coba Mbak Baik. sharing pengalaman menghabiskan waktu karena Mbak Kiki juga mau kerja kan. Sering pengalaman selama jadi konselor laktasi eh, pokoknya pengalaman yang terbaik lah atau mungkin kesulitan di mananya sih sebenarnya atau sama hal yang saya rasakan di klinik juga. Karena kebetulan ya Mbak Ki Oh, kalau di klinik itu benar-benar saya nggak pernah namanya saranin dan nggak pernah namanya nawarin susu formula kalau bayinya kondisi sehat. Jadi semua bayi saya itu berhasil rata-rata mm. pada waktu di klinik itu bisa menyusui, tapi pada waktu di rumah banyak juga yang berhasil, tapi banyak juga yang memang gagal karena lingkungan dari mertua yang selalu mengintimidasi ibunya, kayaknya asimu kurang deh, bayimu nangis-nangis. Nah, jadi di situ saya kadang sedih juga sih. Nah, atau mungkin karena demam bayinya ujung-ujungnya sepertinya asimu nggak cukup. Akhirnya suami beli lagi, karena kan di sini udah gampang banget ya nyari susu pengganti ASI ya, jadi langsung dibeli. Mm-mm. Nah, bagaimana dengan Mbak? Apakah memang udah edukasi maksimal nih, tapi ternyata di awal sudah berhasil, di tengah dia melenceng gitu. Ya, ya bagus ya. Maksudnya memang harus lebih banyak untuk apa namanya nyusuin apa mendukung pemberian ASI gitu. Nah, kalau udah sampai rumah itu memang banyak godaannya. Nah, itu gimana kita manage itu, yaitu tadi yang 7 kontak itu. Jadi, walaupun dia pulang, kita tetap pantau, biar kasarannya nggak kecolongan. Nggak bisa cuma nunggu mereka datang ke kita, atau nunggu mereka udah terlanjur gitu. Jadi udah bingung puting, mau balik lagi nyusuin gitu nggak gitu. Jadi memang itu nggak bisa sendiri memang harus ada tim gitu jadi
yang memantau sampai emang dia tuntas gitu, sampai dia mantep seperti Ya. itu. Dan itu Dan nggak bisa ibunya aja, jadi bawa bawa neneknya, bawa suaminya gitu. Jadi yang konseling nggak cuma ibunya doang, yang edukasi ya. nggak cuma sama ibunya, jadi bawa neneknya juga gitu, kayak Dan gitu. memang benar Nah, Mbak Ki, saya pernah ada beberapa klien sampai menginap di tempat saya 1 minggu. Karena apa? Supaya dia sukses menyusui dan dia membatasi orang-orang datang berkunjung dengan dia. Dan iya bisa. kenapa bisa seperti itu? Ternyata suami istri ini belajar banyak melebihi dari saya. Apa katanya? Hmm, Mbak, boleh nggak saya habis lahiran seminggu tinggal di sini? Kenapa harus seminggu? Iya, karena saya harus mengatasi semua. Karena gini, kalau misalnya saya pulang, banyak aturan yang saya dapat. Padahal saya sudah tahu ilmunya, suaminya juga sudah tahu ilmunya. Dan akhirnya mereka menginap di tempat saya seminggu loh, Mbak. Sampai iya. benar-benar asinya lancar dan dia bebas menyusuin. Ya, memang itu bagus juga karena kalau dia berarti dia udah tahu gitu apa yang akan terjadi kalau misalnya dia pulang gitu. Nah, jadi memang minimal dari awal tadi saya udah bilang yang minimal banget timnya itu adalah pasangan itu, suami istrinya itu Mm-mm. gitu. Jadi kalau Iya, ibunya lemes, yang menjadi bentengnya memang bapaknya gitu. Nggak suaminya. bisa. Nah, karena kalau habis lahiran itu 3 bulan tuh masih pegel-pegel gitu. Jadi ya memang Mm-mm. memang nggak ngurusin tetek bengek kayak gitu nggak gitu. Memang harusnya in bed aja gitu di kasur. Mm-mm. Terus setelah itu ya boleh sih ditawarkan untuk menginap seperti itu ya lebih lama supaya ada ininya. Nah, sebenarnya kita ya udah oke sih nyampein apa yang kita bisa selebihnya kalau dia ada godaan dari keluarga besarnya dan sebagainya ya ya udah itu tanggung jawab dia kan ke anaknya cuma saya yakin apa namanya memang apa emang pengetahuan itu penting sih Mbak jadi ya Iya gimana kan? caranya apa informasi yang kita sampaikan tuh benar-benar masuk ke mereka gitu ke calon ibu ini gimana gitu. Oke, Mungkin perlu oke. diseimbangkan aja bahaya pemberian susu formula terus apa sih resikonya dan segala macam itu yang dipaparin jadi nggak cuma kebaikan nasi aja kebaikan nasi udah dari zaman dulu orang udah tahu minum nasi biar pinter tapi kita kadang lupa untuk misalnya resiko pemberian formula yang minimal dari budget itu berapa sih Bu kita hitung yuk minimal seminggu habis segini susu yang paling murah deh nah ini habisnya berapa segala macam terus sakit-sakitnya itu misalnya diabetes nanti rahangnya kurang bagus kalau dia pakai dot ikatan ibu sama anak nah kayak gitu-gitu terus banyak sebenarnya banyak banget jadi ya Oke, itu oke. perlu disampaikan juga di Mm-mm. awal gitu. Jadi mereka mereka sendiri akan memutuskan kan kita mengkonseling. Jadi membuat mereka itu memutuskan bukan kita apa mengarahkan ya. Jadi kalau mereka udah tahu asli bagus tapi ngasih support ya itu keputusan dia gitu. Jadi tinggal gimana kita mau komunikasikannya. Oke, oke, Mbak Ki. Terus, apalagi ya, kayaknya itu aja. Nanti deh kapan-kapan lagi. Ya, tunggu ya Mbak Ki. Kita bikin di sini, di Ya, Citayam. Citayam itu pengen banget bikin kelas MPASI. Itu karena anak-anakku di sini banyak makanan instan. ya Ya, itu sebenarnya jadi kalau salah dari satu awalnya udah tantangan. bagus, misalnya hamil dia rajin olahraga, yoga atau seperti itulah kontrolnya baik, habis lahiran dia ASI, pasti akan dipikirin nih makannya yang bagus apa nih gitu. Hmm. Pasti cari empati Oh, dan berarti seterusnya memang gitu. berkesinambungan ya dari awal ya semua ya. Iya dong, kayaknya jarang banget yang nggak berkesinambungan. Pasti
pasti seperti itu gitu. Dan memang kalau di tempatnya Mbak Nova ya memang harus butuh pengawalan kalau memang misalnya kok sampai rumah ini sih, jadi memang harus punya yang ngontrol gitu loh. Ini Iya. gimana, udah pulang, gimana gimana gitu kan kita nggak tahu, mungkin dia nggak balik lagi ke kita, pindah ke lain tempat gitu ya untuk kontrol kan bisa juga. Ya, oke oke Mbak Ki. Makasih banyak Mbak Ki untuk sharing hari ini. Nanti Ya, Mbak Kiki juga mau kerja, saya juga mau berangkat. Terima kasih banyak untuk sharing hari ini. ya Jangan sama-sama Mbak Nova. bosan-bosan ya Mbak untuk berbagi ilmu sama kami. Ah, ah. Soalnya selama Iya ini tadi, kan yang saya bahas mulu tentang persalinan kelahiran, kan gitu sebenarnya. ya, Sebenarnya juga sih heeh. untuk ASI itu benar-benar di klinik juga mendukung banget kan gitu. Tapi ada baiknya kalau misalnya ada orang yang benar-benar terjun di bidang itu dan menjelaskan. Jadi lebih enak banget kan gitu. Ya, makasih banyak ya Mbak Ki. Ya, Sama-sama. Terima sepertinya sih kasih Mbak udah. Nova atas kesempatannya. Oke, Ya, dadah. dah.